kita, dengan hati kita yang sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, akan menimbulkan apa teman-teman? Hidup kita akan terus bersama dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Juga diri kita tidak akan begitu terlarut-larut dalam merasa kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, udah sampai mana nih? Gimana nih teman-teman kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih teman-teman, Allah tetap mempertemukan kita di acara yang spesial ini, di hari yang spesial ini. Apalagi ini adalah hari berlibur bersama keluarga ya teman-teman. Alhamdulillah nih, Allah masih memperkenankan kita untuk menuntut ilmu bersama di sini. Allah masih memperkenankan kita untuk berjalan di buminya di sini. Maka memanfaatkanlah waktu dengan sebaik-baik mungkin. Seperti contohnya ketika sekarang nih teman-teman sedang menyaksikan podcast Open Your Mind di YGC Academy Channel. Nah, seperti yang udah teman-teman baca di judulnya, di sini aku naruh judul tentang apa itu ihsan. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum apa itu ihsan? Ihsan di sini mungkin kebanyakan orang berpikir, apa ihsan yang waktu dulu temen aku TK ya? Apa ihsan orangnya itu ya? Nah, ihsan di sini bukan nama orang ya teman-teman. Ihsan di sini dalam bahasa Arab ada hasana yuhasinu, yang artinya baik. Nah, ihsan di sini itu adalah perbuatan baik yang dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukan hanya di Al-Quran saja teman-teman, ada di dalam riwayat Muslim yang konsepnya adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau melakukan aktivitas yang baik tadi seperti layaknya kita beribadah kepada Allah. Karena aktivitas yang baik tadi ketika kita meniatkan diri kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada nilai ibadah di dalamnya. Minimal 10 kebaikan. Kita ambil contohnya, ketika ada si fulan A dengan si fulan B. Ngapain ya teman-teman? Kita ambil contohnya si fulan A ini kedatangan tamu. Begitu juga dengan si fulan B. Nah, mereka berdua sama-sama ingin memberikan hidangan terbaiknya. Kita ambil contoh makanannya adalah roti. Si fulan A ini ingin menghidangkan makanannya tadi berupa roti. Begitu juga dengan si fulan B, dengan volume yang sama, dengan rasa yang sama, dengan warna yang sama, dengan merek yang sama. Gak ada bedanya karena sama-sama roti. Tapi ternyata teman-teman, di sini ada yang bikin antara kedua tadi tuh berbeda. Kira-kira apa nih teman-teman yang bikin beda? Nah, si fulan A tadi menghidangkan makanannya tadi berupa roti itu karena tamunya ingin berkunjung ke rumahnya. Bukan karena apa-apa, tapi karena tamunya ingin datang ke rumahnya. Nah, kalau si fulan B tadi berbeda. Si fulan B tadi menghidangkan makanannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh yang paling gampang. Mungkin ketika di rumah kita lagi kedatangan tamu, atau di rumah kita lagi ada acara besar, di rumah kita lagi ada acara weddings atau acara birthday. Nah, di situ pasti udah otomatis kan kita bakal menyiapkan tempat yang nyaman, kita bakal menyiapkan hidangan yang terbaik, kita bakal berpakaian yang paling rapih, yang paling terbaik. Kira-kiranya kita
melakukan hal yang seperti itu untuk apa? Apa karena ingin dipandang orang? Apa karena ada tamu istimewa datang? Apa karena lagi ada event? Nah, kalau misalkan kita berpikiran masih kayak gitu, tandanya kita belum ihsan ya teman-teman. Ya karena jangankan kita, orang kafir pun, orang non-muslim pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Namun, apa bedanya dengan kita, orang Islam, kepada orang kafir tersebut? Orang Islam ketika melakukan aktivitas yang tadi nih seperti menyiapkan tempat yang nyaman, memberikan hidangan yang terbaik tadi, pokoknya segala aktivitas kita itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ketika Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Di situ Nabi mengatakan man kana yu'min, dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Khusus ya teman-teman buat kita orang-orang yang mukmin. Barang siapa yang dirinya merasakan seperti orang mukmin, merasakan orang mukmin, maka di situ diperintahkan falyukrim dhaifa, muliakanlah tamunya. Nah, ketika tadi kita memuliakan tamu tadi kan ada acara nih, pasti orang-orang semua datang ke rumah kan? Nah, ketika kita memuliakan tamu tersebut, itu bukan lagi karena ada tamunya datang, bukan lagi karena ada tamu istimewa, tapi karena apa? Tadi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap kita, dengan hati kita yang sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala tadi, akan menimbulkan apa teman-teman? Hidup kita akan terus bersama dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Juga diri kita tidak akan begitu terlarut-larut dalam merasa kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Maksudnya apa? Kita ambil lagi contohnya tadi teman-teman. Ketika misalkan tadi si fulan A dengan si fulan B, ternyata tamunya gak jadi datang. Akhirnya di-calling lah tuh antara kedua itu. Kita jadi si fulan A dulu nih ya teman-teman. Si fulan A ditelepon. "Assalamualaikum ya ukti," kata tamunya. "Waalaikumsalam, iya ukti, kenapa?" kata si fulan A. "Afwan ya ukti, ana gak jadi datang ke rumah, soalnya ada kendala," kata si fulan A. Apa coba jawabnya teman-teman? "Ih, kok gitu sih, padahal ana kan udah nyiapin makanan banyak, padahal ana udah nyiapin tempat yang nyaman loh buat antum kesini, kok malah gak jadi?" Banyak cekcok teman-teman di situ, banyak permasalahan, malah terjadi menimbulkan rasa kekecewaan, menimbulkan rasa sakit hati. Itu karena apa teman-teman? Karena tadi kita belum ihsan. Karena tadi si fulan A tadi yang menyiapkan hidangan tadi itu karena tamunya ingin datang ke rumahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang tadi si fulan B yang menyiapkan hidangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Di-calling lah tuh teman-teman. "Assalamualaikum ya ukti," kata tamunya. "Ya, waalaikumsalam, kenapa ukti kok tiba-tiba nelpon? Tadi katanya mau ke rumah." Iya ya ukti, afwan ya, ana gak bisa datang hari ini, soalnya ana ada jadwal lagi nih ternyata." "Oh iya ukti, gak apa-apa, alhamdulillah." "Kok alhamdulillah sih?" kata si tamunya tadi. "Iya, soalnya ana hari ini dapat jatah makanan lebih banyak." Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau ketika kita meniatkan aktivitas tadi karena Allah Subhanahu wa taala, hati kita bakal bersih. Hati kita bakal terus bersama dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kita akan dijauhkan dengan rasa kekecewaan. Karena apa? Karena yang tadinya pemikirannya tadi negatif, kan tadi yang si fulan itu negatif ya, banyak cekcok kan. Nah, si fulan B ini diubah, ditransfer ke energi yang positif. Nah, tadi ketika tamunya tadi nggak jadi datang, kita udah nyiapin makanan yang banyak, kita udah nyiapin makanan yang enak, kita udah ngerapin tempat yang nyaman, ternyata tamunya nggak jadi datang, kan untungnya buat kita juga. Kita jadi bisa nikmatin makanan yang enak nggak? Kita jadi bisa nikmatin makanan yang banyak tadi nggak? Kita juga bisa nikmatin tempat yang nyaman tadi. Jadi kita bisa ubah energi negatifnya tadi ke energi positifnya.
Nah, kalau kita udah ihsan tadi, kita bakal dijauhkan dengan rasa kekecewaan kita, gitu teman-teman. Maka setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, ingin belajar, ingin makan, ingin berbicara, ingin berdakwah, itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan segala aktivitas kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada nilai ibadah di dalamnya. Yang benar aja rugi dong. Nah, kalau kata anak-anak yang dai-dai itu ya, iya teman-teman, bakal rugi perbuatan kita. Kita udah capek-capek, misalkan bantuin mama nyapu rumah. Udah capek-capek nyapu dari halaman belakang sampai halaman depan. Ternyata kita nggak diniatin karena Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, rugi banget teman-teman. Karena nggak ada nilai ibadah di dalamnya, nggak ada nilai pahalanya di dalamnya. Tapi kalau kita nyapu karena Allah Subhanahu wa taala, itu ada banyak nilai ibadah di dalamnya. Kita juga bisa nih teman-teman berbuat baik, kita juga bisa nih sambil beraktivitas, itu sebagai wasilah untuk kesuksesan kita. Misalkan kita di sekolah nih disuruh bu guru untuk bantuin, dikasih amanah untuk nyiapin berkas-berkas segala macam, misalkan berkas-berkas sekolah. Nah, di situ ketika kita menyiapkan itu, ucapkan doa di dalamnya. Ya Allah, semoga anak berbuat kayak gini, semoga saya berbuat kayak gini, itu untuk mempermudahkan saya menuju kesuksesan. Disebutkan impian kalian di situ apa. Misalkan saya nih, misalkan aku impiannya pengen kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, yang pas anak berbuat baik itulah, ya Allah, semoga dengan anak berbuat baik yang seperti ini, Allah mempermudahkan anak. Allah mempermudahkan anak untuk anak bisa menginjak kaki anak di tempat yang anak inginkan, yaitu di Al-Azhar Kairo Mesir. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman. Nah, teruslah berbuat baik agar apa? Agar kita dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau udah dipermudahkan segala urusannya, hidup kita akan bertemu dengan segala macam kebaikan juga kebahagiaan. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari aku. Semoga Allah bisa mempertemukan kita kembali lagi kelak untuk menuntut ilmu bersama-sama. Terus pantengin di YGC Academy Channel karena kedepannya akan ada podcast yang lebih seru lagi, podcast yang lebih menarik lagi tentang Islam ya teman-teman terutama. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Aku meminta maaf akan kesalahan yang telah terjadi tadi selama dari awal podcast hingga akhir ini. Afwan banget bila ada kesalahan dari sikap atau perkataan selama podcast ini berlangsung. Pokoknya buat teman-teman semua, pesan dari anak, fastabiqul khairat, karena kita tidak tahu kapan Allah menjemput ajal kita. Jadi semoga ketika Allah menjemput ajal kita, kita sedang melakukan aktivitas yang baik, kita sedang melakukan aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atir rasul wa kitabihil Qur'anil Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.